Oke, ya, mari kita berdoa. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, pakai hambamu sebagai alat. Sembunyikan di balik kuasa salibmu setiap menit hamba serahkan ke dalam tanganmu. Engkau yang berotoritas penuh. Penuhi hambamu dengan karunia hikmat, pengetahuan, otoritas, kuasa wibawa ilahi menaungi hamba menyampaikan kebenaran firmanmu sebagai duta kerajaan Allah. Dan Roh Kudus, kau yang jamah dalam nama Yesus setiap orang yang mendengar. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan. Dan ada rema tiap orang. Kami bukan hanya pendengar, terutama pelaku firman. Jadi saluran berkat yang berdampak dimanapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus jaringan internet, tutup bungkus wifi, semuanya. Dan orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, namamu dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Apa kabar Indonesia? Apa kabar pulau-pulau? Semuanya yang ada di sini. Tuhan memberkati. Saudara Salam, terimalah salam saya dari kamar saya, saudara ya. Ya, saudara yang terkasih, saat ini kita membahas seorang perempuan yang luar biasa dan setiap Natal dia perempuan yang akan selalu menjadi teladan bagi kita perempuan Kristen. Namanya Maria, Bunda Maria, Bunda Allah, di mana dia dipercaya, rahimnya dipercaya untuk melahirkan Mesias, Juru Selamat Yesus Kristus. Wow, saudara siapakah Maria? Saya memberi judul firman pagi ini, dipilih dan diproses, lambang ketaatan dan anugerah. Saudara, Maria Ibu Yesus, tokoh yang paling penting dan disorot dalam narasi kelahiran Yesus Kristus. Saudara, terutama bila kita membaca dari Injil Lukas, ya. Jadi ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Jadi itu Injil yang sama topiknya, membahasnya. Jadi Maria bukan hanya wanita muda dari Nazaret, tapi dia lambang ketaatan kepada kehendak Allah meskipun harus melalui proses yang tidak mudah, penuh resiko, dan juga resiko sosial, budaya, dan batin. Saudara, Maria perempuan muda, kemungkinan dia remaja dari Nazaret di Galilea, Lukas 1 ayat 26, dan tunangannya Yusuf dari keluarga Daud. Saudara, saya suka selalu mengeksegesis ayat yang mau kita bahas dari Lukas 1, khususnya pasal 1, pasal 2, tentang Maria dan kelahiran Yesus dan teladan-teladannya. Wow, saya sangat diberkati, saya percaya ini juga akan sangat memberkati kita semua. Baik saudara, dia dari Nazaret. Bukankah Anda pernah mendengar, adakah yang baik datang dari Nazaret? Jadi Nazaret itu kota yang tidak begitu terkenal. Saya juga tidak tahu kenapa Yesus memilih yang begitu. Dia aja memilih lahir di kandang domba. Sehingga orang-orang Yahudi sampai sekarang banyak yang nggak bisa terima Yesus. Karena mereka melihat dari kacamata manusiawi, ya saudara. Jadi bila kita melihat dalam sosial, bagaimana hidup masyarakat Yahudi yang patriarkal, dan menjunjung tinggi kehormatan keluarga, kehamilan di luar nikah resmi bisa menyebabkan hukuman sosial, bahkan kematian, dilempar sampai mati. Ya, itu sah-sah saja kalau ketahuan berzina, hamil di luar nikah, lempar sampai mati. Bakar, itulah dulu. eh, Begitu disiplin dan ketatnya. Kalau sekarang mah orang mau kumpul kebo nggak dilarang, mau hamil duluan kayak udah biasa gitu ya saudara ya. Tapi kalau dulu konteksnya itu fatal sekali, di depan masyarakat akan dipermalukan karena berzina di luar nikah ya. Jadi saya ingin mengundang Bapak Ibu membuka dari Lukas 1 pasal 1 sama pasal 2. Saya mungkin tidak membacakannya semua, namun ayat-ayat inti lalu menunjukkan maknanya. Kita lompat dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dari ayat 26 sampai 27 di sini dikatakan malaikat Gabriel diutus Allah ke Nazaret kepada Maria, perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Ini menunjukkan bahwa Maria adalah pilihan Allah, bukan karena statusnya, tetapi karena rencana kasih karunia-Nya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini di ayat 28, saudara. Ini ungkapan yang dikaruniai, apa sih kalau kita ambil dari bahasa aslinya, Yunani, kecharitomene.
Ini menunjukkan Maria sebagai penerima kasih karunia, bukan sumber kasih karunia. Jadi, itulah mengapa yang orang Protestan tidak berdoa kepada Maria atau melalui Maria, karena dia sama seperti kita, hanya saja dia terhormat ya saudara ya. Jadi ini yang menjadi pertentangan kenapa harus ada doa kepada Bunda Maria atau apa? Karena Maria bukanlah sumber berkat, dia adalah penerima kasih karunia dan kita semua juga diselamatkan karena kasih karunia. Saudara, bila kita ke ayat 29 sampai 30, Maria terkejut, bahkan bingung. Namun malaikat berkata, "Jangan takut." Nah, dimulai dengan kata, "Jangan takut." Ini tanda bahwa Maria manusia kayak kita, Saudara. Dia juga pernah takut ya, namanya juga didatangi tiba-tiba. Oh, kalau saya bayangkan diri saya, Saudara ya, didatangi tiba-tiba oleh malaikat. Ya, itu pasti ada rasa takut dong ya. Ini beneran malaikat atau yang lain gitu ya saudara ya. Nah, di sini dikatakan diawali malaikat berkata jangan takut karena malaikat juga pasti tahu Maria akan panik, bingung gitu ya. Jadi ini tanda manusiawinya Maria, dia penuh rasa takut juga kayak kita bisa panik dia. Namun bedanya dia merespon dengan benar, dia terbuka ke kehendak Allah. Karena rencana besar Allah diungkap dalam hidup seorang wanita muda yang sangat paradoks secara ilahi. Dan kalau kita ke ayat 34 sampai 35, bagaimana hal itu mungkin? Karena aku belum bersuami ketika dikatakan malaikat Maria akan hamil. Saudara, ini pertanyaan tulus, ini bukan penolakan. Nah, jadi Tuhan senang dengan kejujuran, senang dengan hal-hal yang kita pertanyakan, asal jangan mempertanyakan Dia, saudara ya. Jadi pertanyaannya tulus, bukan penolakan. Roh Kudus akan menaungi Maria. Ini karya Trinitas. Saudara, bila di ayat 36 sampai 37 ini tanda penguatan iman melalui kehamilan Elizabeth. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ini butuh proses pembentukan iman Maria dari kebingungan menuju kepercayaan. Bila kita ke ayat 38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini puncak ketaatan. Ya, fiat Maria, imannya tunduk dan juga imannya itulah yang membuka jalan inkarnasi. Wow, luar biasa. Kita lompat ke Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Di sini kisah kunjungan kepada Elizabeth dan di sini lahir Kidung Maria yang begitu indah mirip dengan Kidung Hana, ibu Samuel. Saudara, ayat 39 sampai 45. Elizabeth menegaskan keajaiban yang terjadi dalam Maria. Jadi ada dua wanita yang saling beresonansi imannya, yang sama-sama bertemu dengan malaikat dan sama-sama akan hamil. Yang satu terlalu tua untuk hamil, yang satu terlalu muda. Artinya Tuhan mau memakai seluruh lintas generasi dalam karya rencananya yang besar. Allah tidak hanya memakai yang muda atau yang tua saja, tapi semuanya. Ya, Tuhan senang. Bahkan anak kecil Tuhan pakai ya. Ini bagaimana Tuhan memakai setiap lintas generasi. Jadi, waktu Tuhan memang yang terbaik dan caranya sangat perfect. Tuhan ditinggikan atas pujian iman Maria. Berbahagialah dia yang percaya. Saudara, iman itu percaya sebelum melihat. Kalau Anda percaya setelah melihat itu bukan iman. Anda hanya menuntut bukti. Iman itu sulit dijelaskan karena sesuatu yang Anda yakini sebelum itu terjadi, sesuatu yang Anda yakini bahkan sebelum itu eh, ya, seperti wanita pendarahan, asalku jamah jubah jumbainya, aku pasti sembuh. Anda yakin sekali, itu bahkan menarik kuasa Tuhan. Iman, percaya sebelum melihat, yakin sebelum itu terjadi. Itulah iman, saudara. Jadi sulit ya dengan katanya bukti-bukti empiris atau apapun ya, saudara. Dan kalau kita membaca dari ayat 46 sampai 55 ada Magnificat. Ini Kidung Pujian Maria. Ini mengungkap teologi sosial dan spiritual. Peter buka aja pintunya. Peter, buka pintunya. Ya, mana soalnya? Saya sambil ngomong anak, saudara. Mana bukunya? Itu. Mandi, mandi Peter. Mm-mm. Jadi kalau kita masuk ke Lukas 2, khususnya ayat
1 sampai 7, Saudara, ini kisah tentang kelahiran Kristus. Ya, di ayat 1 sampai 5, Yusuf dan Maria melakukan perjalanan ke Bethlehem karena sensus yang disuruh oleh eh, pemimpin saat itu ya. Jadi Maria tetap setia. Saudara, dia udah dituntut. Kamu ini perawan tapi harus hamil. Kamu belum nikah tapi harus hamil. Itu udah resiko. Sudah ada beban sosial. Dia hamil juga banyak bebannya, disuruh pindah-pindah. Bayangin saya pernah hamil, saudara, saya nggak kuat naik kuda atau apa ya. Ini naik unta, saudara. Perjalanan panjang lagi hamil tua. Maria punya banyak pengorbanan untuk melahirkan juru selamat ke dunia ini. Wow, ini juru selamat, ini Tuhan yang jadi manusia. Kok gitu sih Tuhan? Kok nggak ambil tempat yang nyaman aja? Ya, lahirnya yang bagus-bagus lah, kalaupun nanti matinya di kayu salib. Apa sih yang sebenarnya harus kita pelajari dari kisah kelahiran Yesus? Yesus mau katakan, dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah karena dia juga ingin memberi teladan di setiap fase itu. Karena sebenarnya dalam tiap masalah, dalam tiap kesulitan, disitulah kuasa Tuhan sempurna. Saudara, bahkan Maria diuji terus. Dia yang tidak tercelah, dia setia walau kondisi hamil sulit, dia harus menderita fisik, sosial, dan yang sangat mengibakan juru selamat dunia itu lahirnya di palungan karena nggak ada tempat. Bahkan untuk tempat pun juru selamat tidak diberi tempat, saudara. Tapi seakan-akan bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, dia maha tahu. Dan saya tahu dia punya rencana kenapa dia harus lahir di kandang domba. Kenapa dia harus pilih palungan. Kenapa dia harus pilih Maria. Saudara, cara kita berpikir tentu jauh beda dengan Tuhan. Dia Tuhan. Dia Allah. Dia Allah yang maha besar, maha tahu, maha hadir. Dia bisa pilih tempat yang terbaik, hotel yang terbaik. Dia bisa buat karena dialah pemilik dunia ini. Kenapa dia pilih palungan, kandang hewan? Kenapa, saudara? Tidak ada kita yang bahkan serendah-rendahnya manusia. Mungkin saya baru tahu hanya Yesus yang lahir di palungan, saudara, di kandang domba. Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Alfa dan Omega yang berinkarnasi jadi manusia 100% dan harus lewati prosesnya manusia. Mungkin banyak yang memperdebatkan ketuhanan Yesus hanya karena dia manusia, pernah jadi manusia. Kenapa manusia dituhan-tuhankan? Padahal sudah jelas dia Tuhan yang jadi manusia. Ya, dia berasal dari surga, tapi harus jadi manusia 100%. Namun sembari itu dia juga Tuhan 100%, tapi harus menahan dirinya, tidak menunjukkan keilahiannya secara sempurna. Demi apa? Demi kita. Itulah yang tidak bisa dipungkiri, kesetiaan Tuhan dan kerendahan hati yang harus menjadi cerminan kita. Peter, buka aja pintunya. Peter. Ya, maaf ya saudara, ada anak saya. Rencana Allah tergenapi justru dalam kondisi yang tidak ideal. Dan Allah kita adalah Allah yang simbolnya kasih, kerendahan hati, dan kemuliaan tersembunyi. Allah kita maha tahu. Dia sengaja memilih. Peter, buka pintunya. Dia sengaja memilih. Mohon maaf, saudara, anak saya harus diulang-ulang. Dia kurang fokus. Jadi, tapi dia akan fokus ya. Jadi ya ada yang bertanya, ada juga yang ya kalau mau nggak suka ya nggak usah ya. Yang jelas Tuhan Yesus adalah Tuhan. Anda suka atau tidak, kebenarannya Yesus adalah Tuhan yang pernah jadi manusia demi menyelamatkan manusia. Baik saudara, jadi rencana Allah, Allah tahu dia akan lahir di kandang domba. Dia yang pilih. Dia bisa pilih di tempat mewah, tapi dia yang pilih. Saya mau lahir di kandang domba. Kenapa? Karena dia mau menjamah setiap yang hina jadi mulia. Itulah bedanya Tuhan dan manusia. Karena apapun yang disentuh Tuhan, aib disentuh jadi anugerah. Tempat yang hina jadi mulia. Karena Tuhan mau menunjukkan dalam kondisi yang parah, yang tidak ideal, maka kemuliaan Tuhan makin nyata. Wow, saya terpesona. Terpesona
Ku kan kasih karuniamu Tuhan. Jadi semua bisa datang. Dari kalangan yang paling hina, rendah, rendah, rendah. Merasa paling rendah, paling hina. Tuhan sudah ada di titik terendah untuk menjangkau semuanya. Kasih karunia Tuhan bisa menjangkau apapun yang paling hina, paling rendah, paling terkutuk. Karena memang dia mau datang mengubah kutuk jadi berkat, hina jadi mulia, memberi pembebasan, memberi kemenangan. Oh, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau datang ke dunia, ke dunia. Selamatkan manusia, Kaulah Allah yang kupuja. Kaulah Tuhan yang kusembah. Ya, saudara, kalau nanti kita nyanyi nggak selesai-selesai ya. Jadi kita kembali kepada Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Bagaimana gembala mendapat kabar? Kenapa Tuhan memilih gembala yang duluan dapat kabar, saudara? Dan gembala akan menjadi simbol, yaitu Tuhan kita. Ya, Tuhan kau gembala kami. Kami ini umatmu. Ya, jadi Tuhan adalah gembala ya saudara ya. Tuhan gembala yang amat baik dan dia memilih gembala-gembala datang ya saudara. Semuanya eh, dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Ya. Oke, saudaraku yang baik ada yang di YouTube ada pertanyaan, jadi mungkin juga di TikTok ada banyak pertanyaan, juga ada di Zoom ya. Apa kabar semuanya? Baik, saudara? Ya. Jadi, gembala mendapat kabar dan bila kita melihat dari ayat 16 sampai 19, para gembala menyaksikan bayi Yesus Maria. Dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Maria adalah sosok perenung. Dia menyerap peristiwa ilahi dengan kedalaman spiritual. Jadi di sini ada penyunatan dan penyerahan Yesus. Lukas 2 ayat 21 sampai 38. Dan di ayat 25 sampai 35, Simon menubuatkan pedang akan menembus jiwa Maria. Ini petunjuk awal bahwa menjadi ibu Mesias akan membawa rasa sakit, saudara. Wow, banyak sekali pengorbanan Maria ya. Dan bila kita melihat Lukas 2 ayat 41 sampai 52, Yesus di bait Allah. Saudara, ayat 48 sampai 51, Maria dan Yusuf mencari Yesus. Maria menegurnya, tetapi Yesus menyatakan bahwa dia ada di rumah Bapaknya. Maria belajar menjadi ibu bagi anak Allah dengan perasaan campur aduk antara kasih, rasa kehilangan, dan pemahaman yang bertumbuh. Saudara, di sini ada inti makna tokoh Maria. Dipilih karena kasih karunia, bukan karena kehebatan pribadi. Maria adalah simbol dari anugerah ilahi bagi orang yang sederhana. Maria diproses melalui ketaatan yang setia dan pengorbanan yang dalam. Ketaatan Maria bukanlah tanpa harga, saudara, tetapi dia menuruti kehendak Allah. Dia taat, dia menghidupi iman yang merenung dan menyimpan firman. Maria tidak reaktif, tapi kontemplatif. Dia adalah teladan dari iman yang mengendap dan bertumbuh dalam perenungan. Saudara, ada makna teologis dan aplikatif yang dalam teologi kasih karunia. Maria disebut kecharitomene yang telah dipenuhi kasih karunia. Ini menunjukkan bahwa semua inisiatif berasal dari Allah. Ia adalah teladan respon manusia terhadap kasih karunia itu, saudara. Jadi kalau kita melihat bagaimana pengorbanan dan pemuritan nubuat Simon menunjukkan bahwa Maria ini
Ya, jadi kalau kita juga membahas dulu awalnya inkarnasi dan ketaatan, ketaatan Maria lah yang membuka jalan bagi inkarnasi Kristus. Kalau Maria menolak, ya mungkin Tuhan bisa pakai yang lain, misalnya saudara ya, tapi ini membantu mempercepat kelancaran kehendak Allah. Dan rencana Allah kehendaknya sering digenapi melalui orang biasa. Dia suka memakai yang biasa. Dan Maria meresponnya dengan sangat baik. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Ada pengorbanan di sini saudara, tapi juga bentuk kasih seorang murid. Maria juga akan mengalami salib. Bagaimana dia harus mengikuti rencana Allah ini. Dia tidak hanya melahirkan Mesias secara jasmani, tetapi dia ikut menderita secara batin hingga ke salib. Saudara, perempuan dalam rencana penebusan. Maria lambang bahwa Allah memakai perempuan dalam rencana keselamatan. Ini bukan objek pasif, tapi subjek aktif yang beriman dan taat. Saudara, mari kita coba merenung dulu. Apakah saudara juga dan kita semua bila ditantang saat ini, maukah kita bersedia jadi saluran rencana Allah meskipun harus melewati proses yang menyakitkan? Seperti Maria, beranikah kita berkata, "Jadilah padaku menurut kehendakmu"? Apakah kita mau menyimpan firman dalam hati saja atau kita juga mau merenungkannya, menyimpannya, merenungkannya seperti Maria. Maukah kita taat bahkan saat kita belum mengerti semua jawaban dari Tuhan? Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Saudara Maria tidak mengerti. Banyak hal yang dia tidak mengerti. Aku nggak ngerti Tuhan, tapi aku percaya bila Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi. Saudara, Maria bukan sosok sempurna, tapi dia sosok yang taat. Dia adalah ikon dari ketaatan yang diproses oleh kasih karunia. Dia penerima misteri ilahi dalam rahimnya, pengikut yang merenungkan serta menyimpan segala perkara dalam hatinya. Maria mengajarkan kita bahwa dipilih Allah bukan berarti hidup menjadi mudah, saudara. Tapi proses itu akan membawa buah kekekalan jika kita tetap berkata, "Jadilah padaku menurut kehendakmu." Wow, saudara, kita akan membahas bagaimana Maria dipilih, diproses, dan dialah perempuan yang penuh dengan rahmat, mengandung rahmat. Dikatakan, jadi ayat kuncinya Lukas 1 ayat 38. Ketaatannya itu yang begitu perfect, saudara. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia nggak banyak cincong. Aduh malaikat. Kan dari Tuhan sendiri. Bosannya siapapun yang hamil di luar nikah. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dia bisa ngomong. Kalau dia pintar Taurat. Seperti orang Parisi mungkin saudara ya. Bukan berarti orang Parisi itu nggak benar. Itu bagus juga saudara. Kita harus kenal Taurat, baca Taurat, merenungkannya siang dan malam. Tapi berbeda ketika Maria dalam ketakutan jumpa sama malaikat belum pernah terjadi. Coba bayangkan kalau Anda yang jadi Maria. Wah, kalau saya juga antara percaya ini setan atau malaikat gitu ya. Tapi kalau malaikat pasti damai sejahtera. Maria pasti merasakan damai sejahteranya beda, saudara ya. Nah, karena ya dia sudah merasakan bahwa itu benar ya kehadiran Tuhan lewat malaikatnya. Makanya dia bisa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan dia punya hubungan intim dengan Tuhan tentunya. Sehingga dia bisa merespon benar. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Wow, kita ini bukan siapa-siapa. Seperti Maria juga bukan siapa-siapa. Dia sederhana dari Nazaret, kampungnya sederhana, nggak terkenal, dan dia hanyalah tunangan Yusuf. Maria bukan sekedar cerita biasa, saudara. Dalam diam, surga menatapnya di balik kesederhanaannya. Allah melihat hati yang rela, jiwa yang terbuka, dan rahim yang bersedia mengandung rencana ilahi. Saat malaikat datang, Maria terkejut. Wajahnya pucat, hatinya gemetar. Dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Kata sang malaikat, "Tuhan menyertai engkau." Ini salam surgawi yang mengguncang seluruh hidup. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Dia belum bersuami, tapi kabar itu terlalu besar untuk ditolak. Dia
akan mengandung Sang Mesias bukan dari benih manusia tapi dari Roh Kudus sendiri. Dan Maria menjawab, maka dunia pun berubah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi bukan sekedar kata, ini jawaban iman yang membuka jalan inkarnasi. Jadi suara perempuan yang tidak dikenal sejarah namun diabadikan oleh langit. Ketika dipilih itu berarti harus siap diproses, saudara. Dipilih Tuhan bukan berarti jalan jadi mudah. Dipilih justru harus siap diproses dan Maria tahu tubuhnya akan hamil maka berubah, berat akan berubah dan yang paling bebannya adalah beban sosial orang-orang yang akan menyalahpahami dia, tunangan dan keluarganya juga yang akan benci sama dia, tetangga yang mulutnya lebih tajam dari tajam silet harus menghakimi dia, dia sudah siap dengan resiko itu. Dia tahu ini akan beresiko besar, saudara. Namun Maria tidak menghindar, nggak buat banyak alasan. Dia tidak melarikan diri dari rencana Allah. Dia tidak berkata, mengapa aku? Tapi dia berkata, jadilah. Dalam diam, Maria mengandung bukan hanya bayi, tapi juga janji, saudara. Dalam sunyi, Maria bukan hanya menyimpan rahasia surga, tapi luka yang tidak semua bisa mengerti. Dia membawa beban yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Saudara, Magnificat, apa itu? Ketika hati perempuan bernyanyi saat bertemu Elizabeth, sepupunya yang jauh lebih tua usianya, yang juga ternyata sedang mengandung secara ajaib. Maria tidak bisa menahan luapan jiwanya. Dia menyanyikan pujian Magnificat yang mengalir dari hati yang mengerti arti anugerah dan keadilan Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Wah, ini pujian yang sangat tulus, yang sangat luar biasa. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Maria tahu siapa dirinya, bukan perempuan istimewa menurut dunia atau kacamata apapun, tapi menurut surga dia istimewa, saudara. Makanya dia terpilih karena penuh dengan kasih karunia. Ia tahu Allah memperhatikan yang rendah dan dia meninggikan yang tidak diperhitungkan dan memenuhi janjinya bagi umatnya. Saudara, inilah kekuatan perempuan ketika hati yang mengandung iman mampu menyanyikan pujian meski dalam proses yang penuh tekanan. Suara lembut perempuan menjadi kidung kekekalan yang menggema sepanjang sejarah. Dan Maria rela melahirkan dalam palungan, merenung dalam diam. Perjalanan panjang ke Bethlehem dalam kondisi hamil tidak menggoyahkan langkah Maria. Dia melahirkan di tempat paling sederhana, bukan di ranjang megah, melainkan di palungan. Tapi justru di tempat itulah Tuhan memperlihatkan bahwa kemuliaannya tak dibatasi oleh ruang atau fasilitas, saudara. Para gembala datang menyembah tapi Maria tetap diam. Dia tidak mencari pujian, tidak mencari pengakuan. Dia menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Perempuan sejati tahu kapan harus bersuara, kapan harus menyimpan, dan Maria mengajarkan merenung bukanlah kelemahan. Itu kekuatan. Perempuan yang merenungkan firman akan melahirkan pengharapan, bahkan pengharapan bagi generasi penerus. Dikatakan oleh Simon nubuat tentang Maria ada pedang yang akan menembus jiwa. Maksudnya apa? Ia tidak menolak sekalipun demikian dikatakan Simon. Kasih itu bukan berarti nggak ada luka, saudara. Menjadi ibu Mesias, Bunda Maria, dia akan melihat bagaimana Yesus dianiaya, ditolak, difitnah, disalib. Dan seperti dikatakan, hatinya akan benar-benar ditembus, saudara. Dan Maria tetap memilih setia. Dia tetap memilih setia walau banyak yang dia tidak mengerti, saudara. Bukan harus mengerti. Dan kita tahu bagaimana ketika Yesus disalibkan pada akhirnya, Maria hadir senantiasa di kaki salib, menyaksikan penderitaan yang paling mengoyak. Dan dia tetap berdiri. Dia perempuan yang rela kehilangan demi rencana kekekalan. Selalu ada harga yang harus dibayar memang, saudara. Tapi percayalah, semuanya worth it, bahkan kasih karunia Tuhan selalu lebih dari cukup, saudara. Perempuan yang diperkenan Maria ini.
Dia tetap bertahan. Simbol Maria adalah simbol kekuatan, kelembutan, pengorbanan dalam diam, dan ketaatan dalam badai. Maria tidak hanya dipakai Allah untuk mengandung Yesus, tapi juga mewakili seluruh seluruh umat yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu." Perempuan yang dipilih Allah bukanlah yang paling hebat, saudara, tapi yang paling taat. Dan ketaatan Maria adalah anugerah bagi dunia. Saudara, mari kita merenung. Kita semua, apakah kita sudah seperti Maria? Dia punya bagian dalam rencana Allah. Mungkin kita tidak mengandung Mesias, tapi kita mengandung kasih, kita mengandung pengharapan, panggilan, kebenaran dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita bersedia berkata, jadilah padaku, meski kita nggak ngerti, kita nggak tahu jawabannya. Beranikah kita tetap berjalan walau kita tidak melihat dulu, kita percaya sebelum melihat. Maukah kita menyimpan firman atau rema yang saat ini Anda dengar dalam hati dan merenungkannya dan membiarkannya hidup dalam tindakan? Saudara, maka kalau kita menjawab iya, kita adalah perempuan yang dikaruniai. Bukan karena kita sempurna, karena kita membuka ruang bagi Tuhan bekerja melalui hidup kita. Maria bukan hanya ibu Yesus, dia gambaran perempuan yang diberdayakan kasih karunia, yang mengandung tujuan surgawi dalam kesederhanaannya, yang kuat bukan karena bebas dari proses. Maria diproses banyak, namun dia bertahan dalam proses itu. Bertahanlah dalam proses bila Anda saat ini sedang diproses, saudara. Seperti Maria, dia bahkan berasal dari Nazaret yang sangat sederhana, jauh dari sorotan apapun, gak ada gelar, gak ada pengaruh sosial, dan sepertinya tidak diperhitungkan. Namun Tuhan itu melihat menembus jauh ke dalam, saudara. Dia memberi salam lewat malaikat, dikatakan salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria, lambang perempuan biasa yang mengalami perjumpaan luar biasa, dipilih bukan karena kelebihan, tapi karena ketaatan. Maria, gambaran perempuan yang rela dibentuk, diproses dalam tekanan, namun dia tetap taat. Ketaatannya ini luar biasa, sekalipun dia tidak paham semua. Dari sini kita belajar, dipilih dan diproses bukan karena kita sempurna, tapi kita mau berserah. Anda dipilih Tuhan bukan karena Anda sempurna, tapi karena Anda mau diproses dengan hati yang berserah. Lukas 1 ayat 30 sampai 38. Maria diberitahu bahwa ia akan mengandung Mesias. Dia tidak langsung mengerti, bahkan dia takut, tapi di tengah ketakutan dan ketidaktahuan ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi padaku menurut perkataanmu." Saudara, kita ini dibentuk seperti tanah liat dibentuk di tangan penjunan. Seperti Maria membiarkan dirinya dibentuk walau dia nggak ngerti. Saudara, tidak masalah Anda tidak mengerti. Tapi katakan, bentuk aku Tuhan seperti yang kau ingini. Karena aku tidak mengerti, kau tahu yang terbaik buatku. Tuhan tidak panggil yang sempurna, tapi percayalah Tuhan menyempurnakan yang dia panggil, yang mau diproses dan yang mau taat. Saudara, kita semua mungkin merasa tidak layak, terlalu lemah, terlalu rusak, terlalu wow, biasa saja. Tapi kisah Maria membuktikan bahwa yang dibutuhkan adalah hati yang berkata, "Jadilah padaku." Tuhan tidak mencari yang siap, saudara, tapi yang bersedia dibentuk. Tuhan tidak mencari yang mampu, tapi yang mau, saudara. Dan yang kedua, diproses lewat ketidakpastian dan diperkuat oleh janji. Saudara, Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Maria menyanyikan Magnificat. Pujian yang muncul bukan dari tempat nyaman, tapi dari hati yang percaya pada janji Allah. Dia tahu bahwa kehormatan dipilih juga datang dengan resiko dijauhi, dicurigai, bahkan diderah rasa malu. Saudara, dari sini kita belajar perempuan dan siapapun kita yang mengandung janji Tuhan walaupun kita tidak paham. Seperti Maria mengandung Yesus. Kita punya panggilan kita masing-masing yang sekalipun kita nggak mengerti, percayalah. Terkadang hal yang paling kudus itu tidak langsung dimengerti memang. Tapi harus dijaga sampai waktunya genap. Dan inilah pentingnya kita ada di komunitas yang saling menguatkan karena janji Allah itu butuh waktu dan proses. Mari belajar seperti Maria, dia menyembah di tengah ketidakpastian, saudara. Janji Tuhan bukan untuk dipahami dulu, tapi diimani dulu. Janji Tuhan bukan untuk dipahami dulu, tapi diimani, diimani, diimani. Iman melihat
percaya sebelum melihat. Wow. Dan yang ketiga, diberi anugerah untuk menanggung amanah. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Nubuat Simon kepada Maria, pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maria menyimpannya dalam hati. Maria ada di kaki salib menyaksikan putranya Yesus Kristus tergantung di kayu salib disiksa. Maria tidak lari. Maria tidak protes. Maria tetap tinggal. Ini kekuatan anugerah Tuhan di dalamnya. Dan ini juga saya doakan kita terima yang akan menopang kita di saat semua terasa tidak tertopang. Anugerah Tuhan tidak melenyapkan luka, tapi menopang kita di tengah luka. Anugerah Tuhan akan menopang kita kuat di tengah luka. Saudara, banyak perempuan memikul amanah besar, banyak perempuan yang mungkin jadi ibu tunggal, istri dari suami yang sulit, pemimpin pelayanan. Tapi Maria memberi kita teladan untuk tetap setia. Karena anugerah senantiasa akan menopang kita. Anugerah bukan perisai dari luka, tapi inilah kekuatan untuk bertahan di tengah luka. Dari yang kita bahas ini, sesungguhnya aku ini, hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38, saudara. Maria, wanita yang dipilih, diproses, dan diperkenan. Dia memberi kita 7 teladan, saya akan paparkan. Teladan penerimaan panggilan Allah dalam kerendahan. Katanya, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Maria perempuan biasa, saudara. Dan dipilih karena kasih karunia, bukan karena kehebatannya, kemampuannya, kesuciannya, bukan. Tapi dikaruniai penuh. Kecato mene. Panggilan Maria hasil dari inisiatif Allah sendiri. Kita semua diajak percaya. Karena Tuhan bisa memakai siapapun, bahkan dalam ketidaksempurnaan untuk tujuannya yang besar. Jadi nggak perlu harus hebat dulu, sempurna dulu, baru kita mau, baru kita bersedia. Tuhan yang akan menyempurnakan yang mau, saudara. Dan yang kedua, teladan ketaatan. Di tengah ketidakpastian. Aku ini hamba, jadi padaku menurut perkataanmu. Ini penyerahan mutlak pada kehendak Allah. Dia tahu resikonya, bebannya, sosial, emosional, fisik ini sangat besar. Dia tidak tahu masa depan, tapi dia tahu siapa yang megang masa depan yang memanggil dia. Saat hidup membawa kita ke jalan yang belum kita pahami, saudara, Maria mengajarkan bahwa iman adalah berkata ya kepada Tuhan bahwa meskipun jawabannya belum terlihat, ketaatan akan membuka ruang bagi karyanya. Dan yang ketiga, teladan iman yang tumbuh melalui proses. Semua butuh proses. Berbahagia dia yang percaya. Sebab apa yang dikatakan dari Tuhan akan terlaksana. Iman Maria bukan instan. Dia juga punya ketakutan. Bagaimana hal itu mungkin? Dia punya keraguan di awal, tapi dia bertumbuh dari bingung menjadi percaya. Allah kita tidak menuntut iman yang sempurna, tapi iman yang mau bertumbuh. Kadang masalah adalah ruang untuk bertumbuh. Dia tidak mau kita itu harus sempurna dulu baru dipakai. Bukan demikian. Tapi dia ingin kita percaya dulu dan beriman dulu pada Tuhan. Maka iman yang bertumbuh yang dia harapkan. Iman kita boleh jujur bukan berarti jadi orang munafik. Dan seperti Maria kita diajak terus percaya walau kita nggak tahu semua jawabannya. Namun kita menghargai perjalanan iman yang tulus. Dan kita belajar teladan pujian di tengah proses. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ini menunjukkan kerohanian yang sangat dalam. Memuliakan Allah yang merendahkan yang sombong, meninggikan yang rendah hati, dan kebaikan Allah senantiasa di tengah beban yang belum selesai. Saudara, kita semua diajak memuji, bahkan ketika hidup belum sepenuhnya membaik. Pujian bukan hasil akhir, tapi sikap hati selama proses. Itulah kekuatan yang memberdayakan. Yang kelima, teladan kesetiaan di tengah ketidaknyamanan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maria tetap berjalan bersama Yusuf ke Bethlehem, menempuh perjalanan berat dalam kondisi hamil tua dan melahirkan tempat yang sangat tidak layak dia lahir di kandang domba. Tapi Maria tidak mengeluh atau menuntut. Dia setia. Dia bilang mungkin dia nggak nuntut. Aku ini sudah mau hamil di luar nikah, disalahpahami, masih juga lahir di kandang domba begini, melahirkan pakai-pakai unta. Dia nggak pernah mengeluh, saudara. Dia setia. Tuhan tahu hatinya yang begitu tulus. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Saudara, yang keenam apa?
teladan perenungan rohani yang mendalam, saudara. Maria menyimpan semua itu dalam hatinya dan direnungkan. Dia tidak buru-buru menafsirkan, dia tidak reaktif. Dia menyimpan dan merenung. Ini bentuk spiritual kontemplatif dalam yang membiarkan firman dan peristiwa Tuhan bertumbuh dalam dirinya. Saudara, di zaman yang serba cepat, Maria menantang kita semua kembali kepada keheningan, tidak cepat menyimpulkan, tapi memberi ruang bagi firman berbicara lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Inilah kebijaksanaan sejati. Dan yang ketujuh, teladan keteguhan hati dalam penderitaan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ini nubuat Simon yang menubuatkan penderitaan Maria, sang juru selamat, ibunda sang juru selamat. Dia akan merasakan luka terdalam. Itu bagian dari rencana Allah dan dia tidak mundur. Saudara, apapun luka Anda, dimanapun saudara, baik di keluarga, di pelayanan, saya mau katakan, mari kita teladani Maria. Bahkan dalam luka, dia tidak tawar hati. Demikianlah kita, jangan tawar hati di tengah luka. Karena luka adalah saluran kasih sempurna, kasih Allah, dan penggenapan rencananya. Setiap kita punya potensi seperti Maria, ketika kita percaya, walau kita tidak mengerti, kita merenung dan menyimpannya. Saat kita taat, walau proses menyakitkan, itu akan melahirkan harapan di tengah kekurangan. Kita diurapi bukan karena kita sempurna, tapi kalau kita mau membuka ruang bagi Tuhan bekerja seperti Maria, kita pun dipanggil menjadi rahim anugerah dimanapun kita ada. Saudara, Maria menyimpan segala perkara itu. Memang dari kasus Maria, ada hal juga yang perlu kita waspadai karena tidak ada yang sempurna. Dari sini kita belajar, terlalu diam memang tidak selalu bijak. Bahkan bisa bahaya menyimpan sesuatu tanpa mengolah. Nah, yang perlu diwaspadai, jangan menyimpan perkara tanpa mengolahnya. Saudara, Maria merenung, ada perenungan. Kalau nggak diolah, maka itu menjadi pemikiran yang membebani, bahkan kebingungan rohani. Saudara, kita boleh menyimpan seperti Maria, tapi harus mengolahnya. Supaya bila ada luka disembuhkan, ada rasa bersalah dibawa pada Tuhan, dan ada yang pertanyaan-pertanyaan boleh dikonsultasikan. Ini tanda iman, ini juga tanda iman. Diam itu bukan selalu benar, saudara. Kadang ada orang memanfaatkannya sebagai bentuk pelariannya dari pergumulan yang harusnya diproses bersama Tuhan dan sesama. Kita belajar dari Maria bukan hanya menyimpan, tapi membuka ruang dialog dengan Allah dan orang-orang yang bijak di sekitar kita. Jangan biarkan hati kita jadi gudang luka yang terbungkam. Dan kalaupun kita tidak mengerti, tapi menegur, saudara, ada yang pernah dilakukan oleh Maria ketika dia tidak mengerti tapi menegur. Di peristiwa di Bait Allah, ya 12 tahun Maria khawatir, kehilangan kendali, dan dia tidak paham bahwa Yesus hidup dalam ketaatan Bapa surgawinya. Keinginan manusiawinya ingin pegang kendali. Ini sisi bagaimana Maria, begitu juga kita semua punya sisi manusiawi yang ingin pegang kendali, tapi kita diajarkan yang megang kendali adalah Tuhan. Ya, kita semua yang mungkin hanya ingin mengatur, kita juga harus belajar untuk mengekang ya saudara ya, untuk melindungi bukan mengekang. Jadi ini kita belajar untuk melepaskan dengan iman. Nah, yang lebih mulia daripada menegur dengan kekhawatiran. Tuhan tidak butuh kita yang jadi pengontrol rencananya, tapi rekan seperjalanan. Dan Maria juga pernah tidak mengenali Yesus sepenuhnya. Ini yang perlu diwaspadai adalah bahaya iman yang tidak bertumbuh. Dan dikatakan di Lukas 2 ayat 50, mereka tidak mengerti yang dikatakannya. Jadi walaupun orang tuanya Yesus, namun ada hal yang mereka tidak mengerti dan tidak pahami. Ini menunjukkan bahwa kedekatan fisik emosional tidak selalu otomatis menghasilkan pengenalan rohani yang dalam. Iman itu harus terus dibaharui, diproses, diteguhkan. Kita yang aktif dalam pelayanan, kita bisa membangkitkan iman kita dengan lagu-lagu rohani, melayani Tuhan, dan tetap mengenalnya secara pribadi. Iman bisa tidak akan bertumbuh kalau kita membatasi Tuhan pada versinya kita. Saudara, kita belajar dari Maria, kedekatan tidak selalu menjamin pengenalan, tapi kerendahan hatilah dan pertumbuhan imanlah yang akan membuka mata rohani kita. Jadi jangan puas dengan iman yang dulu, tapi bertumbuh terus dalam iman. Maria
perempuan pilihan Allah. Namun dia tetap manusia. Kita melihat kedewasaan rohani yang tidak datang tiba-tiba semuanya karena posisi istimewa, tapi semua ada proses. Dia pernah menyimpan terlalu banyak, dia pernah menegur karena khawatir, dan dia juga tidak mengerti maksud Yesus. Tapi sekalipun demikian, dia setia, walaupun pernah keliru, saudara. Jadi dia tidak berhenti bertumbuh. Siapapun kita bisa salah mengerti, bahkan tidak mengerti. Tapi biar beri ruang untuk iman kita bertumbuh dan tetaplah percaya sekalipun belum melihat. Inilah yang menjadi murid Kristus. Bukan harus sempurna, tapi akan disempurnakan Tuhan lewat berbagai proses. Dan itu kita diundang untuk bertumbuh. Jangan bukan menjadi orang-orang munafik, tidak perlu menyangkal kelemahan, tapi persembahkan